ke menggambar bidang momennya. Jadi menggambar bidang momen tentu kita harus membuat ini dulu, ya. Harus memperhatikan tadi permisalan momen yang kita pasang dan yang kita balik, yang warna biru kita balik ini. Jadi permisalan momen harus dipasang dulu semua, ya, dipasang dulu. Langkah awal cara menggambarkan bidang momen adalah menggambarkan titik-titik ekstrim yang kita hitung itu dulu, ya, supaya mudah. Saya sudah beri tanda dengan garis merah di dalam gambar ini. Garis merah ini dari MA besarnya 63. Jadi jangan dihiraukan plus minus lagi karena MA sudah saya balik. Ini adalah momennya momen positif. Besarnya 63,15, ya. Saya tandai. Kemudian MEA itu besarnya 126, pasang 126. Jadi kemudian titiknya dihubungkan. Jadi titik-titik ekstrim dibuat besarnya dihubungkan. Nah, kemudian MEF, ya, MEF, ME arah F itu besarnya 926 yang atas ini 126. Kemudian MEB MEB itu, oh di sini dia, MED, ya, MED 800 ini, MED 800 dipasang. Nah, karena ini beban P, ini linear, ya, linear. Di ujung cantilever ini selalu 0, itu hukumnya. Ujung cantilever harus 0. Mau ada beban P, tidak ada beban, mau ada beban Q, itu harus 0, itu hukumnya. Kemudian dihubungkan. Jadi pasang titik-titik ekstrim. Misalnya MFE, MF arah E, besarnya 1518, sekian. Ini dia tingginya. Ini dibuat skala. Jadi skala. Jadi 1500 lebih tinggi pada MFC yang arah C 1100. Ini dia 1100 ini. Ya. Nah, kemudian MC 1300 tentu lebih tinggi. Jadi gambarnya tidak perlu tepat skalanya, tapi skalatis. Skalatis itu artinya gini, 1300 ini kan harus lebih tinggi daripada 1100. Nanti dibuat lebih tinggi, jangan lebih rendah pula, jangan lebih kecil pula 1300 dibanding 1100. Jadi perbandingan ini lebih kurang skalatis, ya. Ini digambarkan semua sampai ke MFB, ya. MFB besarnya adalah 411. Ini dia, 411 MFB. Kemudian MB 544. Ini kayaknya kurang apa nih? Kurang apa nih? Skalatis ini. 500-an dengan 1000-an. Oh, tapi masih oke. 1300 masih gini. Nah, inilah kira-kira sudah skalatis, ya. Jadi digambarkan dulu yang merah ini, kecuali yang ini, ya, yang segitiganya harusnya belum, ya. Yang ini sama yang ini harusnya belum. Digambarkan, dihubungkan semuanya, dihubungkan. Jadi titik-titik yang kita hitung dipasang dalam gambar, dihubungkan semua. Kemudian kita gambarkan. Tadi kenapa ini menyilang? Karena satu positif, satu negatif. Tentu dia menyilang, jadi tidak di tempat yang sama. Kalau ini negatif-negatif, yang lainnya negatif semua. Kita pasang semuanya, kita hubungkan semua. Jadi yang gambar yang dengan pena ini, yang biru, yang halus ini belum kita gambarkan. Kita gambarkan seperti ini dulu, ya. Setelah ini digambarkan, baru kita gambarkan akibat beban eksternal, ya. Akibat beban eksternal, kita lihat di gambar ini yang kita gambarkan, yang saya beri tanda merah. Jadi yang garis yang ini sudah ada tadi di garis merahnya, sudah ada. Garis pena tadi sudah ada semua, dengan nilainya sudah ada semua, ya. Saya gambarkan yang beban eksternal. Yang perlu dicatat, beban eksternal cantilever tidak ada digambarkan, ya, tidak digambarkan. Ini kadang-kadang ketika ujian ini sering digambarkan, ini tidak boleh digambarkan. Yang perlu digambarkan beban eksternal ini ada key
batang EF dan Q di batang FC, kemudian beban P di batang FB. Ini digambarkan. Beban P, ini simple beam, tingginya Q kuadrat per 8. Ya, anggap ini sendi, asumsikan sebagai sendi roll untuk EF, tinggi momen maksimumnya adalah Q kuadrat per 8, yaitu tingginya 1875. Ini sama tinggi, karena sama-sama Q-nya sama. Bentangnya juga sama. Jadi Q kuadrat per 8 sama. Yang segitiga PL per 4. Nah, yang tanda merah ini adalah akibat beban eksternal. Yang tanda merah ini adalah momen positif di sini. Ya, momennya momen positif. Sedangkan yang tadi kita sudah hasil analisis kita semuanya serat bawah tertekan adalah momen negatif. Maka itu terjadi superposisi momen positif dengan negatif. Itu jadi 0, ya, jadi 0. Yang blank ini nol. Ya, kemudian kita menghitung tinggi momen positif di tengah bentang, katakanlah untuk EF adalah yang Q kuadrat per 8, 1875 dikurangi rata-rata 1518 dengan 926 dibagi 2, ini tambah bagi 2, inilah diperoleh 625 ya, 625 di sini. Kemudian ini momen positif di tengah bentang ya adalah 705. Momen positif di tengah bentang itu bukan momen maksimum karena ada momen di sini ya. Ya, jadi di tengah bukan momen maksimum. Akibat adanya momen-momen ini, momen maksimum dia akan bergeser sedikit kalau tidak ke kiri ke kanan. Tentu lebih besar pada 625 ini, lebih besar nilainya, atau 705. Ya, lebih besar karena dia maksimum. Kemudian yang ini juga begitu, momen di tengah bentang FB adalah 522,25, ini bukan momen positif. Nah, kalau digabung gambarnya menjadi ini. Ini kalau digabung ya. Inilah gambar bidang momen akhir ya, yang nampak di sebelah kanan ini ya. Kemudian saya bandingkan dengan sub ya. Sub dengan asumsi pemilihan yang ada, pemilihan sub ini untuk sub 2000 versi 14 yang pilihannya aja ya. Jadi kita mengabaikan kekakuan bukan mengabaikan, kekakuannya diambil dua untuk balok, sedangkan untuk kolom 1. Ternyata kalau dengan sub ada perbedaan nilainya, walaupun tidak signifikan ya. Perbedaan itu lebih disebabkan oleh asumsi kekakuan, karena program menginputnya harus menginput batang dan lain-lain, sehingga tidak bisa persis seperti manual, sehingga terjadi selisih akibat kekakuan. Itu selisihnya. Jadi di sini kalau kita bandingkan momen lapangan di tengah bentang ini, momen kalau sub dia menunjukkan momen maksimum 666, kita 625. Tapi ini bukan momen di tengah bentang, yang kita ajukan adalah momen di tengah bentang. Sama halnya dengan di sini, momen di tengah bentang kita dapat 705, di sub 654. Sedangkan yang 800 ini persis sama. Ya, 800 persis sama. Kemudian 1400-an ini kita 1500 ya, 1474 kita 1500 sekian. Jadi ada beberapa perbedaan ya, karena pengaruh kekakuan lah dia tuh berbeda. Ya, kita bandingkan. Tapi kalau dibandingkan dengan metode matrik tadi persis sama. Jadi kalau kita melihat skema bidang momen dengan sub ya, ini secara prinsip sama ya. Sama. Ya, sama. Ini ada beban apanya akibat momen positif di sini. Ini positif, ini negatif, negatif ya. Jadi skematiknya sama. Skematiknya sama. Satu hal yang perlu dicatat di sini, saya kembali ke sini, yang momen FC, ini besarnya momen FC akan sama dengan selisih momen ini, karena sigma momennya sama dengan 0 ya.
Begitu juga selisih momen di sini, yang di E, yang 926 kurangi 800, dia akan sama dengan ini, ya, 126,27, persis sama. Jadi selisih ini akan sama dengan momen kolom. Selisih di momen balok akan sama dengan momen kolom. Ini adalah salah satu untuk kita mengecek apakah yang kita hitung itu benar atau salah, ya. Kalau selisihnya tidak sama, berarti ada kesalahan kita menghitung, ya. Selisih di sini, misalkan 926,27 kurang 800, tidak sama dengan 126,27, berarti ada kesalahan hitung di sini, ya, untuk ngecek. Karena sigma momen di titik E dan titik F itu adalah sama dengan 0. Nah, terus ini tadi bidang momen akhir, kita gambarkan seperti ini. Rangkuman terakhir dari semuanya, ya, seperti inilah gambar bidang momen. Momen positif yang momen ujung, cuma yang di A, yang lainnya negatif. Kemudian akibat beban eksternal, ini momen positifnya, momen positif. Gambar ini kurang tinggi, ya, harusnya sama tinggi, 1875. Ya, ini karena tarikan manual, ada kesalahan menarik, ya, harusnya sama tinggi. Ini momen positif, yang lainnya momen negatif, ya. Nah, PR-nya, rangkuman dulu. Saya ada 3 rangkuman, baru PR. Ya, rangkuman pertama, bahwa semua momen tumpuan adalah momen negatif kecuali MA. Hasil hitungan, ya, kecuali MA. Momen yang kita hitung semuanya momen negatif, karena semuanya serak bawah tertekan. MA yang semula kita membuat permisalan momen serak bawah tertekan, karena hasilnya negatif, yang 63,15 ini, kita balik menjadi momen positif. Nomor 2, rangkuman kedua, momen positif di tengah-tengah bentang 625,545 bentang EF, ya, yang EF, kemudian FC 705,6 dan BF atau FB 522,25. Kemudian momen di titik D atau MD, ya, ujung cantilever itu sama dengan 0. Ini prinsip, ya, ini hukumnya. Kalau ketemu ujung cantilever itu sama dengan